Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan kepada kita hari baru. Kita juga bersyukur karena mendapatkan perlindungan selama istirahat malam tadi. Di awal hari baru ini, baiklah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga kita bisa menimba nilai-nilai yang dapat kita hidupi pada hari ini. Mari kita buka kegiatan kita, mutiara pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami haturkan syukur dan pujian kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, penyelenggara kehidupan kami di bumi ini. Kami bersyukur untuk perlindungan yang boleh kami alami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon sudahlah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati dan akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, sehingga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja itu segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, renungan pada kesempatan ini saya beri judul Hidup dalam Kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mendambakan untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Orang ingin hidup di dalam kebenaran agar mendapatkan keamanan dan ketenteraman. Kebenaran merupakan salah satu nilai yang paling utama di dalam kehidupan sosial. Orang yang menjunjung tinggi kebenaran akan dihormati dan disegani. Selain itu, kebenaran juga menjadi salah satu keutamaan di dalam iman Kristiani. Keutamaan ini sering digaungkan oleh Yesus dalam seluruh pewartaannya. Yesus menekankan kepada kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran merupakan anak-anak terang. Bahasa Latin menggunakan kata virtus untuk menyebut kebenaran. Kebenaran merupakan salah satu sifat yang tidak dapat dibagi lagi. Kebenaran tidak dapat disandingkan dengan sesuatu yang hampir benar atau mendekati benar. Orang hanya dapat memilih untuk hidup benar atau tidak. Karena itu, kebenaran merupakan salah satu sifat yang tidak dapat dibagi lagi. Dalam kehidupan ini, banyak sekali orang yang hidup di dalam kepura-puraan. Mereka bertindak baik di depan orang lain. Namun, ketika berada di belakang orang, mereka menunjukkan sikap lain yang sangat bertentangan. Ada banyak sekali orang yang menunjukkan sikap tertentu untuk memperoleh sesuatu atau mendapatkan keuntungan dari orang lain. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka berpaling dan mulai menunjukkan sikap lain terhadap orang lain pula. Memang manusia harus bertindak cerdik, tetapi tindakan cerdik itu harus juga diimbangi dengan kebenaran di dalam menjalankan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Santo Yohanes Pembaptis memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan iman umat Israel dan juga di dalam kehidupan iman kita. Santo Yohanes Pembaptis berperan sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapan ini dilakukan untuk menyambut kedatangan Yesus, Sang Putra Allah. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis telah diberitakan oleh malaikat Gabriel. Kelahirannya menjadi buah bibir karena ayahnya Sakaria yang pada mulanya bisu karena tidak percaya, pada akhirnya dapat berkata-kata kembali. Bahkan banyak orang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis merupakan Mesias yang dijanjikan Allah oleh karena pewartaannya. Namun Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengatakan bahwa ia bukanlah Mesias seperti yang disangka oleh banyak orang. Spirit pembaharuan yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis mendapatkan julukan Elia baru oleh Yesus. Kisah kematian Yohanes Pembaptis diceritakan dengan lengkap di dalam ketiga Injil sinoptik. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kematian Yohanes Pembaptis diawali dengan penangkapan terhadap dirinya oleh Herodes. Raja Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis telah menegur dirinya yang mengambil istri saudaranya. Akibat teguran itu, Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Memang ada niat untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis, tetapi tidak pernah diwujudkan karena Herodes memandang Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang benar dan suci. Kualitas hidup Yohanes inilah yang membuat Raja Herodes menjadi segan. Walaupun memiliki kuasa yang sangat besar, tetap saja tidak mampu mengalahkan kualitas hidup yang suci dan benar. Hal ini menyebabkan Herodes melindungi Yohanes Pembaptis. Bahkan ia juga senang mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis walaupun hatinya bimbang. Di sini kita dapat melihat ternyata ada sedikit kemurahan hati yang tidak tulus dari raja yang lalim itu. Kemurahan hati ini bukan timbul dari kesadaran, tetapi timbul akibat rasa segan terhadap pribadi yang benar dan rendah hati. Pada akhirnya, kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis datang juga, tetapi dari pihak istrinya, yaitu Herodias. Pada awalnya, Herodias merupakan ipar dari Herodes. Herodias sangat membenci Yohanes Pembaptis sehingga memiliki niat untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis. Ketika hari ulang tahunnya, hati Herodes
disukakan dengan tarian dari anak perempuan Herodias. Raja bersumpah untuk memberikan segala sesuatu yang dimintanya. Pikiran raja, barangkali anak itu meminta harta yang banyak, sehingga hal itu pasti tidak menjadi masalah. Namun, apa yang dipikirkan raja berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Atas hasutan Herodias, anak perempuan itu meminta kepala Yohanes Pembaptis. Permintaan ini sebenarnya mengandung arti yang sangat mendalam. Hukuman mati yang diterimanya menunjukkan bahwa Herodias menganggap Yohanes Pembaptis sebagai ancaman yang memang harus dilenyapkan. Yohanes Pembaptis dianggap sebagai penjahat oleh orang yang sebenarnya jahat. Tindakan Herodes dan Herodias ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menyukai terang dan kebenaran. Oleh sebab itu, mereka digolongkan ke dalam kelompok anak-anak kegelapan. Biasanya, jenazah orang yang dianggap sebagai penjahat tidak akan dikuburkan, tetapi dibuang begitu saja. Berita kematian Yohanes Pembaptis ternyata sampai ke telinga para muridnya. Mereka kemudian datang untuk mengambil jenazah orang suci itu dan menguburkannya. Penginjil Markus menggunakan kata membaringkan. Secara harfiah, membaringkan berarti menidurkan seseorang. Orang yang telah mati biasanya dibaringkan di dalam kubur yang telah disediakan. Tindakan ini merupakan penghormatan yang sangat mendalam terhadap orang yang telah meninggal. Juga menggambarkan hubungan yang begitu kuat antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Penggambaran yang begitu halus ini menunjukkan betapa para murid sangat menghormati Yohanes Pembaptis. Yohanes merupakan orang yang suci dan tegas. Bahkan dalam pewartaannya, ia sangat dihormati oleh para prajurit. Pewartaan tentang pertobatan membuat Yohanes Pembaptis disangka sebagai Mesias. Yohanes digambarkan sebagai orang yang menggunakan pakaian jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita senantiasa diwarnai oleh dua kekuatan yang saling bertolak belakang, yaitu kebaikan dan keburukan. Di dalam kebaikan ada kebenaran, kejujuran, keadilan, dan masih banyak hal lain yang mencerminkan kebaikan. Sebaliknya, di dalam keburukan ada kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dan hal-hal lain yang menggambarkan keburukan. Terhadap dua kekuatan besar ini, jika kuat, maka manusia dapat mengendalikannya. Namun, jika lemah, maka manusia akan terombang-ambing di dalam keraguan. Bisa jadi dikuasai oleh kebaikan atau malah keburukan. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk senantiasa melakukan kebaikan dan memperjuangkan kebenaran.
perkembangan dunia yang semakin pesat menyebabkan pergeseran paradigma manusia. Pandangan yang dulunya dianggap benar mulai ditinggalkan. Senada dengan perkembangan dunia, perkembangan teknologi juga berkembang dengan pesat. Kebanyakan manusia memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan berita bohong. Di mana-mana terjadi degradasi nilai-nilai hidup. Banyak hal baru yang diadopsi, bahkan hal yang buruk pun diadopsi sebagai kebaikan dan malah dipertahankan. Di dalam pemerintahan misalnya, banyak sekali orang yang melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini hanya bisa terjadi karena para pelaku kejahatan itu tidak menghidupi kebenaran. Mereka bahkan membenci kebenaran. Apabila kejahatan mereka diketahui dan mereka pada akhirnya ditangkap, akan ada banyak alasan untuk membenarkan diri sehingga bisa saja mendapatkan hukuman yang sedikit lebih ringan. Kita juga menemukan di banyak tempat terjadi kasus-kasus kekerasan dan penipuan. Panggilan kita sebagai murid Kristus ialah menjadi pembawa kebenaran. Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang pelita. Dalam perumpamaan itu, Yesus menegaskan bahwa pelita hendaknya ditaruh di atas kaki Dian agar terangnya memancar ke seluruh ruangan. Dalam konteks Injil hari ini, Yesus menghendaki agar kita menjadi pelita kebenaran yang diletakkan di atas kaki Dian. Terang kebenaran yang kita pancarkan hendaknya mampu menjangkau orang-orang di sekitarnya. Terang yang tidak terpancar akan menjadi sia-sia. Begitu juga dengan kebenaran yang kita wartakan. Jika tidak memiliki gema, maka akan menjadi sia-sia. Sebagai pewarta kebenaran, kita pasti mengetahui konsekuensi yang akan diterima. Orang yang mempertahankan kebenaran akan mendapat banyak musuh dan dibenci oleh mereka yang hidup di dalam keburukan. Apabila kita membaca riwayat orang kudus, banyak orang kudus yang pada akhirnya dibunuh karena mempertahankan kebenaran. Orang kudus selalu hidup di dalam kebenaran dan senantiasa mengajak orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Agar kebenaran yang kita wartakan bergema, kita sendiri harus menghidupi kebenaran itu di dalam seluruh hidup kita. Hidup di dalam kebenaran bukanlah perkara yang mudah. Akan ada banyak cobaan yang menggoncang niat dan usaha kita. Yesus mengajak kita untuk meneladani Yohanes Pembaptis dan juga dirinya sendiri yang senantiasa mewartakan kebenaran di dalam perkataan dan perbuatan. Kualitas hidup yang suci dan benar ini hendaknya menjiwai kita para murid Kristus. Yesus pun mengajak kita untuk selalu hidup benar dan suci. Melalui teladan hidup kita yang benar dan suci, kita mampu menggerakkan orang lain untuk juga hidup benar dan suci. Kebenaran dan kesucian di dalam hidup kita akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Mari kita meneladani Santo Yohanes Pembaptis
dan juga Yesus dalam mewartakan kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau menghendaki kami untuk hidup di dalam kebenaran. Engkau sendiri adalah kebenaran sejati. Kami mohon, bantulah kami agar kami mampu hidup dengan benar seturut kehendak-Mu. Dan melalui cara hidup kami mampu mengajak orang lain juga untuk hidup dan mempertahankan kebenaran. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.